Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef senang sekali ketika Anda sudah mulai rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk dibaca saja, bukan untuk didengar saja, tapi menjadi dasar kehidupan kita untuk menentukan pilihan-pilihan kita dalam hidup. Terlebih ketika pilihan-pilihan menjadi tidak mudah. Seperti pepatah mengatakan, seperti makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Mana yang Anda pilih? Waduh Romo, gimana Romo? Kadang-kadang dalam hidup kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sangat sulit. Bukan memilih antara batagor dengan somai ya. Bukan memilih antara soto mie dengan soto Betawi. Tetapi pilihan-pilihan sulit. Sama-sama kita terbentur dengan pengalaman-pengalaman yang kita tahu sangat amat melukai banyak pihak. Kemarin di kolom komen saya scroll ada penonton Bible Learning dari Jayapura minta disapa. Ya udah, semoga Anda semua para penonton di Jayapura dimanapun Anda berada, betul-betul hari ini kita mengalami karunia khusus dan istimewa buat kita. Sehingga kita bisa berkata dalam doa-doa kita, ya Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Waduh Romo Yosef, hari gini udah ngomongin pengampunan dosa. Emangnya kenapa Romo? Ada banyak yang ngaku dosa ya Romo? Belum, karena Rabu Abu masa Prapaskah masih beberapa hari lagi. Tetapi dari bacaan pertama hari ini, kisah Daud yang kita baca dalam kitab 2 Samuel bab 24. Kalau Anda baca, saya yakin Anda akan mengerutkan dahi. Anda akan geleng-geleng. Anda akan bingung. Kok Tuhan begini ya? Kok Daud begitu ya? Kok kitab suci isinya begini ya? Nah, maka dari itu sebelum kita masuk dalam kebingungan tanpa ujung, yuk kita baca pelan-pelan kisahnya. Kita lihat lagi, kita telisik lagi. Bagaimana alur ceritanya berjalan dan apa yang sesungguhnya mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Saudara-saudara, sebelum saya membongkar betul-betul 2 Samuel bab 24, coba silakan Anda tulis di kolom komen sebuah ungkapan dari Raja Daud sendiri yang mengatakan, sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Silakan ditulis di kolom komen, sungguh aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, problemnya adalah banyak dari kita atau orang-orang yang berbuat salah pada kita itu gak sadar dirinya berdosa. Habis bikin dosa, ya tobat, ya udah, seolah-olah udah gitu ya. Seolah-olah ya udah dihapus sih memang sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang namanya dosa selalu mengintip dari balik celah-celah jendela. Akan masuk ke pikiran kita, akan meracuni pikiran kita, meracuni hati kita, dan meracuni tindakan-tindakan kita. Bagaimana si dosa ini akan menuntut balas. Si dosa ini yang kita lakukan di masa lalu, yang pernah kita lakukan selalu mengintai dan menghantui. Betul apa betul? Iya Romo, saya udah ngaku dosa berkali-kali, saya udah mohon pengampunan dari Tuhan, saya sudah doa tobat Romo, sudah mencoba untuk membayar hutang-hutang dosa Romo. Tetapi yang namanya dosa di masa lalu, apalagi yang besar-besar ya, akan selalu teringat. Seolah-olah dosa ini sedang menuntut balas, lagi minta jatahnya. Dia gak seneng kalau kita pulih. Dia gak seneng kalau kita lupa sama dia. Dia akan mengkulik-kulik kita supaya kita tetap terjerumus dalam dosa. Bahkan melakukan dosa itu untuk sekali lagi. Bahkan berkali-kali. Itulah wajah suram manusia, saudara-saudara. Bukan Allahnya tidak mengampuni.
Bukan pengampunan Allah itu setengah-setengah, tapi namanya dosa harus diolah saudara-saudara. Jangan cuman berpikir abis ngaku dosa, abis doa tobat udah hilang semua. Di mata Allah iya, kalau kita menyesal dengan sungguh-sungguh, kalau kita melakukan pertobatan yang sejati. Tetapi saudara-saudara, dari kisah Daud kita bisa belajar bagaimana ternyata Daud masih terus dihantui oleh dosanya. Dari perselingkuhannya dengan Batseba, dia menghabisi nyawa Uria, dia bersaksi dusta, dia mengingini istri saudaranya atau sesamanya. Ternyata itu tetap terus menggelayut. Karena gini saudara-saudara, dalam paham perjanjian lama, sebuah tindakan itu akan mendatangkan konsekuensi. Baik itu tindakan baik ataupun tindakan jahat. Tindakan yang menyenangkan hati Allah akan diganjar oleh berkat demi berkat, tetapi tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Allah akan dibalas. Itu namanya konsep dalam perjanjian lama. Nah, yang kita baca di 2 Samuel itu adalah salah satu teks yang sangat jernih berbicara soal ini dalam perjanjian lama. Dosa yang dibuat oleh Daud, meskipun dia sudah bertobat, meskipun dia sudah menerima ampunan, tetapi konsekuensinya belum selesai. Ada hutang dosa yang harus dia bayar. Ini dia ini. Aduh Romo jadi ngeri ya Romo. Ya benar, makanya ketika kita mau melakukan dosa dipikir-pikir lagi. Yang mau selingkuh, yang mau korupsi, yang mau jahat sama orang, yang mau jahatin orang, dipikir lagi. Di mata dunia mungkin semuanya sudah beres. Mungkin di mata kita sendiri kan aku udah bertobat, aku udah minta ampun sama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, seperti efek domino yang ada proses yang belum selesai. Itulah yang dialami oleh Raja Daud ini. Untungnya saudara-saudara, bersyukurnya kita sebagai orang-orang Kristiani, semua hutang-hutang dosa itu sudah dibayar lunas oleh wafat Yesus di salib. Itu yang Anda harus sadari. Bukan berarti, wah kalau gitu kita enak ya Romo, semua hutang-hutang dosa kita udah dihapus sama Tuhan asal kita bertobat, ya udah bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Itu artinya kita ada di posisi sedang terjebak oleh jebakan dosa. Jangan saudara-saudara, darah Yesus itu sangat berharga. Hidup Allah yang betul-betul dikorbankan dalam diri putranya untuk kita manusia, untuk menebus dosa dan membayar hutang dosa. Maka jangan kita menyia-nyiakan rahmat itu. Berhentilah dalam berbuat dosa dan berbuat jahat. Stop dalam tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Jangan permainkan kemurahan dan pengampunan Allah. Karena yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita bahas kisahnya. Dikatakan saudara-saudara, Raja Daud berkata kepada Yoab. Yoab itu siapa? Yoab itu panglima perang Daud. Orang kepercayaan Daud. Dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia katanya, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Betsheba, dari utara sampai selatan. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Sebetulnya kan itu ya wajar-wajar aja bukan? Itu sebuah hal yang biasa, cacah jiwa atau survei atau seorang raja mau menghitung jumlah penduduk. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel, kerajaan utara ya, itu ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang. 800.000 kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, dari Galilea sampai perbatasan Yerusalem. Dan orang Yehuda ada 500.000, itu kerajaan selatan.
dari Betsheba sampai perbatasan Yerusalem juga. Karena Yerusalem adanya di tengah-tengah, saudara-saudara. Coba berapa jumlahnya? 800.000 tambah 500.000. Silakan tulis di kolom komen ya. Di situ kita bisa belajar ternyata apakah itu sebuah jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit. Dan kenapa saudara-saudara begitu mendapatkan hasil yang demikian, Daud langsung mengatakan apa? Maka berdebar-debarlah hati Daud. Kok aneh ya Romo? Itu jumlah 800.000 tambah 500.000 yaitu 1.300.000. Apakah itu sedikit atau apakah itu jumlah yang banyak? Apa yang menjadi alasan hati Daud berdebar-debar? Kan nggak dikatakan dalam teks kitab suci bukan? Wah itu terlalu banyak. Seperti dalam kitab bilangan. Atau aduh sedikit sekali. Tidak dikatakan. Cuma dikatakan hati Daud langsung berdebar-debar. Saudara-saudaraku. Kalau boleh saya menafsirkan ya. Kenapa hati Daud langsung berdebar-debar saat memperoleh informasi jumlah seluruh orang Israel pada saat itu adalah 1.300.000 laki-laki yang bisa memegang pedang. Berarti kalau kali 3 aja, karena ada anak-anak, karena ada perempuan, wah berarti jumlah yang cukup besar. Karena gini saudara-saudara, jumlah yang seperti ini belum pernah dicapai oleh orang-orang Israel sebelum zaman Daud. Kenapa Romo? Ya karena di masa hakim-hakim misalnya terjadi peperangan demi peperangan. Kemudian di zaman Yosua juga terjadi banyak peperangan demi peperangan. Di zaman keluaran dari Mesir, itu banyak orang yang menderita, yang harus hilang atau meregang nyawa di padang gurun. Terus juga nanti di raja-raja berikutnya terjadi juga peperangan demi peperangan, pembuangan demi pembuangan. Yang membuat jumlah orang Israel menjadi semakin sedikit. Nah, saya berasumsi jumlah ini sangatlah besar. Lalu mungkin saya berasumsi juga Daud merasa dialah yang berprestasi. Karena di zaman Daud tidak ada peperangan sama sekali. Maka jumlah rakyatnya semakin meningkat. Apakah muncul kesombongan dalam dirinya? Apakah dia melihat itu karena prestasinya? Apakah dia melihat bahwa semua itu didapat dari prestasinya, dari pencapaiannya selama ini? Sampai-sampai dia berkata setelah ia menghitung rakyat, hatinya berdebar-debar. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan. Ini kan aneh bin ajaib nih. Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Hal ininya yang mana? Apakah dosa Betsheba dengan Betsheba? Atau karena menaklukkan Uria? Atau karena cuma sekedar menghitung jumlah rakyat? Saudara-saudara yang terkasih, kalau berpikir melihat seseorang, jangan hanya cuplikan-cuplikan saja atau sepenggal-sepenggal saja. Kita harus bisa melihat secara keseluruhan. Dari Daud, di awal muncul di kitab Samuel 1 ya. Kemudian sampai dia menuju tahta, apa yang dia perbuat, termasuk kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, termasuk juga konsekuensi-konsekuensi dosa. Anaknya yang dari Betsheba meninggalkan. Kemudian dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar-kejar oleh Absalom. Dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Ini orang ini betul-betul Raja Daud itu dia sadar betul dosa yang dia lakukan itu sangatlah besar. Maka dosa yang dia lakukan di masa lalu selalu mengintip. Andai kata Daud merasa, wah dia sombong, ada 1.300.000 penduduk orang Israel yang laki-laki. Lalu dia merasa
menjadi sombong besar kepala, langsung dia mohon ampun pada Tuhan. Dikatakan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini. Suatu perbuatan, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Apakah Daud sedang ragu-ragu dengan perlindungan Tuhan? Karena bisa jadi dia harus menghitung jumlah penduduknya yang bisa berperang pada saat itu sedang tidak ada perang sama sekali. Apakah dia sedang antisipasi? Dia meragukan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan akan dirinya. Tidak cukupkah perlindungan Tuhan buat Daud sehingga dia harus menghitung-hitung kembali, siap-siap antisipasi kalau perang terjadi. Nah, itu yang membuat seorang Daud dengan dosanya di masa lalu semakin berdarah-darah di situ. Semakin guilty feeling di situ. Ya Tuhan, ampunilah aku telah berdosa sebab yang aku lakukan ini sebuah perbuatan bodoh. Sebuah titik kecil yang bisa menjadi bibit-bibit ketidakpercayaan manusia pada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Daud, meskipun tidak dijelaskan dalam teks kitab sucinya. Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, penglihatnya Daud. Demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara dapat kudapatkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu. Waduh, Tuhan itu tahu Daud itu merasa bersalah, lalu Allah memberikan 3 pilihan. Daud suruh pilih. Lalu ketika Gad datang kepada Daud, Nabi ini datang, Nabi berkata, pilihlah dari ketiga bencana ini. Waduh, kalau suruh milih emas, perak, permata sih gampang Romo. Tapi ini 3 bencana, 3 hukuman yang ditawarkan Allah kepada Daud. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu. Waduh, 3 tahun ini. Atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau. 3 tahun ke 3 bulan Romo. Wah, pasti Daud milih yang singkat dong. Atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Coba kalau Anda, ini pilihan sulit saudara-saudara. 3 tahun bencana kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh. Kalau Daudnya pergi, ini yang memimpin kerajaan ini siapa? Bisa jadi diserang oleh musuh-musuh lain lagi. Bisa jadi dihabisin lagi itu. 3 tahun kelaparan ini 1.300.000 laki-laki ini bisa habis semua ini. Maka gak heran Daud memilih, ya udah Tuhan, 3 hari kelaparan saja. Nah, Daud berkata begini, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Bayangin ya, Daud memang ini bukan pilihan gampang, tapi dia tahu kasih setia Tuhan. Daripada 3 tahun mendatangkan bencana yang sangat luar biasa merugikan banyak orang, atau 3 bulan lama juga dikejar-kejar, atau 3 hari penyakit sampar. Maka dia serahkan pada Tuhan, sebab dalam Tuhan ada kasih setia. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Saudara-saudara, pilihan yang namanya itu minus malum. Di antara pilihan yang buruk, yang mana yang paling tidak buruk? Itu ya akar ceritanya tuh di sini. Lalu yang terjadi adalah wafatlah 70.000 orang karena penyakit sampar. Nah, setelah dirasa cukup, Tuhan berkata, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu. Tuhan berkata kepada malaikat. Waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Aruna, orang Yebus. Ketika melihat malaikat sungguh tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, sungguh aku telah berdosa, aku telah membuat kesalahan. Tapi domba-domba ini, 70.000 orang ini yang kehilangan anak istri, yang kehilangan suami,
yang kehilangan keluarganya. Apa yang mereka lakukan Tuhan? Mereka tidak berdosa. Aku yang salah. Kenapa rakyatku yang harus menderita, yang menanggung bebannya? Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan Daud mengatakan begini, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara-saudara, kalau Anda lihat gagasannya secara menyeluruh ya, bukannya, oh kok Tuhan tega ya, itu 70.000 kan manusia loh, bukan kambing loh, itu kan ada keluarga-keluarga yang tersakiti loh, kok Tuhan itu kejam ya? Bukan itu maksudnya. Tetapi kita bisa melihat dalam perjalanan Raja Daud sebagai pemimpin, Daud sudah memasuki satu tahapan yang sangat amat tinggi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Kesalahannya ketika ditimpakan kepada rakyatnya, dia merasa bersalah. Dia merasa rakyat tidak bersalah, rakyat tidak pantas untuk menderita. Semua adalah kesalahan si pemimpinnya yang tidak becus, yang melakukan kesalahan, maka dia yang harus dihukum. Itu, ke situ arah refleksinya saudara-saudara. Apakah kita bertanggung jawab dengan kesalahan kita sendiri? Jangan lemparkan kesalahan kita pada orang lain, pada pihak lain. Jangan kita cuci tangan terhadap kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sebab saudara-saudara, belas kasih Allah, kasih karunia, pengampunan Allah itu terus bekerja dalam diri kita, mendewasakan kita. Semoga itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.